Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Cahyati. Saya akan memaparkan materi SKI kelas 10 dan kelas 11 SMA. Yang pertama adalah SKI kelas 10, yaitu tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. A. Memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sumber hukum Islam. 1. Substansi dakwah. Pertama, kerasulan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul pada 17 Ramadan, bertepatan dengan usia beliau yang telah mencapai 40 tahun. Dengan wahyu pertamanya adalah Al-Quran surah Al-Alaq, di mana kala itu Rasulullah diminta oleh malaikat Jibril untuk membacanya. Namun karena Rasulullah ini ummi, maka beliau tidak dapat membacanya. Selanjutnya adalah ajaran pokok Rasul kepada umatnya. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak. Jadi setelah tertanamnya akidah, barulah setelah itu Rasulullah memperbaiki akhlak umatnya. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah di Makkah. Jadi Rasulullah ini melakukan dua strategi. Yang pertama adalah secara diam-diam, yang kedua adalah secara terang-terangan, di mana secara diam-diam ini dilakukan selama kurang lebih 3 tahun, yaitu di awal kenabian. Lalu yang terang-terangan ini berkenaan dengan atau berbarengan dengan turunnya wahyu dari Allah, yaitu surat Asy-Syura ayat 214 sampai dengan 216, yang artinya maka sampaikanlah Muhammad apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Lalu yang B, reaksi orang kafir terhadap dakwah Rasulullah. Dia orang kafir kala itu sangat menentang dakwah Rasulullah. Alasannya adalah pertama, karena kesombongan dan keangkuhan mereka, bahwa mereka itu menganggap bahwa mereka itu yang paling benar, bahwa ajaran yang nenek moyang mereka itu yang paling benar. Yang kedua adalah fanatisme buta terhadap leluhur, di mana mereka kepercayaan nenek moyang mereka itu atau leluhur mereka itu seperti telah mendarah daging. Maka ketika datang ajaran baru, mereka tuh sangat sulit untuk menerimanya. Selanjutnya adalah eksistensi dan persaingan kekuasaan politik. Ini berhubungan dengan politik, di mana mereka itu takut bahwa mereka itu akan disingkirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang C, contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasul dan pengikutnya, yaitu seperti penyiksaan secara mental, fisik, batin. Sering sekali Rasul dan pengikutnya terima dari kaum kafir Quraisy. Lalu selanjutnya adalah perjanjian Aqabah. Secara singkatnya, perjanjian Aqabah ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan 12 orang dari suku Yathrib, di mana pada akhirnya 12 orang ini menjadi Islam, memeluk Islam. Perjanjian ini dilakukan pada tahun ke-12 kenabian Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah yang E, peristiwa hijrah kaum muslimin. Hijrah ini ada dua, ya. Ini pertama adalah ke Abasyiyah, lalu yang kedua adalah hijrah ke Madinah, dengan alasan yang sama, yakni karena semakin ekstrim dan keterlaluannya dan siksaan-siksaan yang diberikan oleh para petinggi dan kafir Quraisy kala itu, bahkan sampai dengan ingin membunuh Nabi Muhammad. Lalu selanjutnya adalah perilaku yang dapat diteladani dari materi ini adalah memiliki sikap tangguh dan memiliki jiwa berkorban. Jadi Nabi Muhammad merupakan contoh bagi kita betapa tangguhnya dan betapa pengorbanan yang tidak ada akhir yang ia lakukan demi agama Islam ini. Selanjutnya adalah materi SKI SMA kelas 11, yakni masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Yang A, periodisasi sejarah Islam. Jadi menurut Harun Nasution, jika dilihat dari berbagai aspek, sejarah Islam ini dibagi menjadi 3 periode, yakni periode klasik, yaitu pada tahun 650 sampai dengan 1250. Lalu periode pertengahan, ya ini pada 1250 sampai dengan 1800.
Lalu periode modern, yakni pada 1800 sampai dengan seterusnya. Lalu yang B, masa kejayaan Islam. Nah, masa kejayaan Islam ini pada 650 sampai dengan 1250 seperti yang telah saya sampaikan tadi. Ini karena pada kala ini muncul atau ada dua kerajaan besar, yakni Abbasiyah dan Umayyah, dengan ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam kala itu. Lalu mulai berkembang dan munculnya seperti bangunan-bangunan. Nah, lalu kemajuan ini dapat terjadi karena adanya dua faktor, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah seperti keistiqomahan dari umat Islamnya sendiri terhadap agamanya, lalu ajarannya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah karena asimilasi, yang kedua adalah karena terjemahan akan ilmu pengetahuan. Jadi kala itu ilmu pengetahuan sangat-sangat berkembang. Jadi mulai ada terjemahan-terjemahan yang dilakukan untuk menerjemahkan ilmu seperti kimia, fisika, seperti itu, kedokteran, filsafat, dan lain-lain. Sehingga muncullah para ilmuwan-ilmuwan muslim kala itu seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Farazi, seperti itu. Lalu para ulama-ulama yang dikenal hingga saat ini pula hidup di kala itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Vipit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bangun dan bangkitlah wahai pejuang Islam. Islam pada periode ini dikenal dengan era kebangkitan umat Islam. Kebangkitan ini disebabkan karena adanya benturan antara kekuatan Islam dengan Eropa. Umat Islam sadar bahwa mereka tertinggal jauh dengan Eropa. Kesadaran ini pertama kali dirasakan oleh kerajaan Turki Utsmani dan membuat mereka tergugah hatinya untuk belajar dari Eropa. Kerajaan Turki membuat pembaharuan dan mengevaluasi penyebab mundurnya Islam dan mencari ide-ide baru dan ilmu pengetahuan barat. Tokoh-tokoh pembaharuan ini yaitu ada Muhammad bin Abdul Wahab, Syah Waliullah, Muhammad Ali Pasha, Sultan Mahmud II, Muhammad Iqbal, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Selanjutnya yaitu materi kelas 11, kelas 12, yaitu babnya Rahmat Islam bagi Nusantara. Ada 3 teori mengenai masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia. Strategi dakwah Islam di Nusantara yaitu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Perkembangan Islam di Nusantara awalnya berkembang di Sumatera, lalu ke Jawa, lalu ke Sulawesi, ke Kalimantan, Maluku, dan ke Papua. Kerajaan Islam di Nusantara antara lain ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Banten, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Ternate dan Tidore, lalu ada Kerajaan Goa dan Talo. Secara garis besar ada 2 bentuk gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama gerakan pendidikan dan sosial, yang kedua ada gerakan politik. Bab selanjutnya Rahmat Islam bagi dunia.
Persebaran Islam di dunia sangatlah luas, mulai dari benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, dan benua yang lainnya. Masa kemajuan peradaban Islam terbagi 3 fase, yaitu pada awal masa klasik 650 sampai 1000 Masehi. Yang kedua ada masa 3 kerajaan besar pada fase kemajuan 2, yaitu 1500 sampai 1700 Masehi, dan periode kebangkitan umat Islam yaitu 1800 sampai dengan sekarang, ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang, diantaranya bidang filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, geografi, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Tokoh-tokoh yang paling terkenal seperti ada Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Ibnu Rushd, dan tokoh-tokoh yang lain. Masa kemunduran Islam dimulai sejak fase kedua periode klasik, yaitu 1000 sampai 1250 Masehi. Selanjutnya periode pertengahan bagian pertama yaitu 1250 sampai 1500 Masehi yang dikenal dengan masa kemunduran 1, dan pada masa memasuki abad ke-19 Masehi, sebelum kemudian kebangkitan kembali di periode modern. Faktor yang menyebabkan kemunduran Islam karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai dengan sikap bermewah-mewah. Sikap ini tidak hanya negatif, tapi juga mendorong tindak korupsi dan dekadensi moral. Baik, itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Terima kasih.